Halo, kembali lagi bersama saya Abbas Aminu di Wakanda Info. Berita pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menonaktifkan penyidik senior Novel Baswedan dengan 74 pegawai lainnya, lantaran tidak lolos dalam tes wawanchan kebangsaan TWK untuk menjadi aparatur sipil negara ASN. Anggota Komisi 3 DPR Johan Budi Sabto Pribowo menegaskan saat rapat dengan lembaga antirasuah nanti, dirinya bakal mencecar para pimpinan KPK. Apa maksud diri keluarnya surat penonaktifkan 75 pegawai itu? Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Johan Budi meminta dengan tidak lolosnya 75 pegawai KPK dalam TWK tersebut jangan sampai adanya pemberhentian. Berita selanjutnya, berdekatan dengan momen libur Lebaran, sejumlah video viral mempertontonkan masyarakat memakai petugas akibat terjaring pengangkatan di titik-titik larangan mudik. Kata-kata kasar terlontar dengan berikas dan bisa dinonton siapapun karena beredar luar di sosial media. Sosial media, ya, di luar di media sosial. Berbagai video viral aksi memaki petugas umumnya berakhir dengan permintaan maaf oleh pelaku yang juga tidak kalah viral. Banyak kalangan menganggap viralnya aksi memaki lalu disusul permintaan maaf sebagai sanksi sosial yang diharapkan memberi efek jerah. Psikolog Psikolog Anastasia Sari Dewi, founder Pusat Konsultasi Anastasia dan Associate, menjelaskan menyebarluaskan video pemudik mengamuk sebenarnya tak selalu efektif menciptakan efek jerah baik pada pelaku atau publik yang menonton. Menurutnya, tak semua masyarakat terpengaruh oleh sanksi sosial semacam itu.
Bagi beberapa orang tidak ada nama balik yang dipertaruhkan. Menurutnya, pemberian saksi harus menyesuaikan karakteristik pelanggar aturan. Misalnya, menyesuaikan kemampuan finansial jika pelanggar tidak datang dari kalangan menengah ke atas. Saksi berupa denda rupiah bisa lebih efektif memberikan efek jera dibandingkan menyebarluaskan adegan marah-marah lewat video viral. Dia memahami urusan mudik bukan hal sepele di Indonesia. Sudah bertahun-tahun masyarakat berangkat mudik di kala Lebaran. Harapannya dengan mempertontonkan pemudik yang mengamuk ketika disuruh putar balik. Masyarakat yang penonton menjadi pengaruh untuk menanti aturan larangan mudik yang ada. Berita selanjutnya. Akhir pekan lalu sempat video kejadian seorang emak-emak memarahi kurier. Akhir pekan lalu sempat video kejadian seorang emak-emak marahin kurier. Emak-emak itu didungan membeli barang di lapak online dengan metode cash on delivery (COD) alias bayar di tempat. Namun karena pesanan tidak cocok, emak-emak yang belum jelas identitasnya ini langsung ngemuk. Karena pesanan tidak cocok, emak-emak yang belum jelas identitasnya ini langsung ngamuk ke kurier. Video tersebut awalnya diposting di akun Bukuakik dan langsung menuai perhatian luas dari para netizen. Kejadian seperti ini bukan cuma sekali terjadi. Bahkan sebelumnya ada pria yang menodongkan pistol ke kurier yang mengantarkan barang saat COD. Ceritanya tak berbeda. Pria menerima paket itu namun kecewa dengan barang berupa sandal yang dibawa kurier tersebut. Kejadian itu viral pada awal Mei yang lalu. Penodongan pistol itu diketahui terjadi di wilayah Tengjoloyah, Bogor. Dalam video yang viral, kurier yang ditodong pistol itu sudah meminta kepada pria penerima paket COD agar tak membuka paketnya. Namun pria penerima paket itu
tak mengubrisnya. Oke. Setelah tak terima dengan sandal yang dibawa Korea itu, kemudian pria menerima paket itu masuk ke dalam rumahnya. Pria itu kemudian menodongkan pistol berwarna hitam ke arah Korea. Fitur pembayaran COD sendiri mulai banyak diterapkan oleh banyak lapak e-commerce besar di Indonesia. Fitur ini memberikan layanan pembayaran di tempat. Pembeli hanya tinggal menunggu paketnya tiba dikirim oleh kurier lalu membayarnya. Menarik untuk disimak seperti apa aturan COD di beberapa e-commerce besar yang ada di Indonesia. Dilansir dari laman resmi Shopee Indonesia, SCOD adalah metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat. Pembayaran dilakukan setelah pesanan dari kurier diterima oleh pembeli. Nah, dalam hal ini pembeli harus melakukan pembayaran ke kurier terlebih dahulu sebelum menerima atau membuka paket. Jadi kalau belum dibayar, paket tidak boleh dibuka. Berita selanjutnya. Sebuah tempat yang dijual di e-commerce AS viral karena dijual seharga 4,2 juta rupiah. Sementara itu di Indonesia tempat dijual dengan harga kurang dari 50 ribu. Dijual 4 juta aja. Oke. Tempat dijual dengan harga kurang dari 50 ribu rupiah. Belum lama ini publik dihebohkan dengan munculnya sebuah tempat yang dijual di e-commerce AS Amerika Serikat dengan harga fantastis besar 299 US dollar. Benar kan? US dollar. Oke. Atau setara 4,2 juta rupiah. Kurs 14.287 rupiah. Oke. Hal tersebut memungkinkan industri tampak bisa menjadi salah satu produk unggulan untuk ekspor ke luar negeri selama tidak bisa membohongi orang. Hal tersebut memungkinkan benar nggak memungkinkan? Hal tersebut memungkinkan industri tampak bisa menjadi salah satu produk unggulan untuk ekspor ke luar negeri selama kita bisa membohongi orang luar. Berita selanjutnya. Israel semakin brutal saja membombardir Palestina
terbaru gedung markas Al Jazeera dan kantor berita Associated Press di Gaza dibombardir. Dibombardir sampai runtuh rata dengan tanah pada hari Sabtu 15 Mei 2021. Serangan ini adalah langkah terbaru oleh militer Israel untuk membungkam pelaporan dari wilayah itu. Di tanah pertempurannya dengan kelompok militan Hamas, Israel tak ingin mempublikasi foto-foto dan video kekejamannya menyebar ke seantero dunia lewat media. Bombardir ke markas media dilakukan Israel itu bombardir ke markas media dilakukan Israel Bombardir ke markas media dilakukan Israel itu beberapa jam setelah serangan udara Israel lain di kamp pengungsi padat penduduk di kota Gaza yang menewaskan sekitar 10 warga Palestina, 8 anak-anak, 2 perempuan. Sementara itu, warga Palestina pada hari Sabtu berkerumun di beberapa bagian tepi barat untuk memprotes penduduknya Israel yang terus berlanjut dan Sementara itu, warga Palestina pada hari Sabtu berkerumun di beberapa bagian tepi barat untuk memprotes penduduknya Israel yang terus berlanjut dan pemboman yang sedang berlangsung di Gaza. Al Jazeera mengatakan pihaknya tidak akan diam aja setelah serangan udara Israel di Gaza menghancurkan gedung kantor mereka. Selain Al Jazeera yang berbasis di Qatar, gedung 13 lantai itu juga dihuni kantor berita Associated Press AP asal Amerika Serikat dan media-media internasional lain. Jelas bahwa mereka yang mengobarkan peran ini tidak hanya ingin menyebarkan kehancuran dan kematian di Gaza, tetapi juga untuk membungkam media yang menyaksikan, pendokumentasikan, dan melaporkan kebenaran tentang apa yang terjadi di Gaza. Kata Walid Al-Umari kepada Biro Yerusalem Al Jazeera,
Jawad Mahdi, pemilik Jala Tower, menerangkan seorang petugas intel Israel memperingkatkannya. Wow. Oke. Seorang petugas intel Israel Seorang petugas intel Israel Seorang petugas intel Israel memperingatkannya bahwa dia hanya punya waktu 1 jam untuk mengevakuasi penghuni gedung. Demikian info Wakanda hari ini. Saya Abbas dan kerabat kerja mengucapkan selamat istirahat.